Hai semuanya, aku Revia. Di video kali ini aku mau jelasin sesuatu yang beda, bukan makeup, tapi ini seputar sekolah di Australia versus sekolah di Indonesia. Terus juga di video kali ini tuh yang aku bahas, ini adalah sekolah ya, SD, SMP, SMA gitu ibaratnya, bukan universitas. Jadi bukan university life, tapi benar-benar kehidupan di sekolahnya seperti apa secara mendetail. Dari mulai sistem pendidikannya gimana, sampai ke pergaulannya, sampai apa yang aneh-aneh dan membuat culture shock buat aku sendiri. Dan aku yakin mungkin kalau kalian di posisi aku pun, kalian akan mengalami yang namanya culture shock ini gitu ya. Jadi ini tuh semuanya berdasarkan pengalaman aku selama aku sekolah di sana. Mungkin ada beberapa sekolah yang berbeda, tapi yang aku dapatkan pengalamannya seperti itu gitu ya. Oh ya, sebelum aku lanjut, aku mau kasih tahu dulu tuh aku sekolah di Leongatha Secondary College. Ini fotonya. Nah, itu tuh sekolah yang adanya itu di kota yang namanya Leongatha. Leongatha itu adalah kota kecil, bingo, kecil banget karena itu tuh dibilangnya countryside kali ya. Udah bukan suburb lagi, tapi dia countryside. Jadi kayak ini kota, ini pesisir kota, ini desa. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya desa gitu lah ya. Leongatha ini tuh ada di Australia, daerah Melbourne, terus 135 kilo lagi kita harus naik mobil. Terus ini kalau misalnya kalian lihat di peta sini, ini tuh daerah yang ujung banget dari Victoria gitu, yang warnanya oranye guys. Terus di sini populasinya cuma ada 5.119. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di situ, dia ini sangat sedikit populasinya. Mungkin kalau di Indonesia sama aja kayak beberapa sekolah digabungin. Mereka itu memproduksi susu. Jadi memang hewan ternaknya itu jauh lebih banyak daripada manusianya. Makanya di sana tuh banyak padang rumput yang luas, pokoknya begitu deh. Di sini tuh memang bangunannya kecil-kecil tuh ya, rata-rata nggak tingkat, rata-rata cuman satu level atau satu lantai tuh kayak gini. Jadi memang kecil-kecil gitu bangunannya, tapi lucu sih, kayak jadul klasik gitu deh. Supaya kalian ada gambaran rumah-rumah di sana itu seperti apa. Nah, ini yang disebut Leongatha Town. Jangan disamain sama desa-desa di Indonesia, jauh lebih bagus, lebih rapi dan tertata. Ini rumahnya tuh memang jarang yang 2 tingkat, jadi rata-rata cuma 1 tingkat aja, dan lahannya tuh luas gitu. Jadi 1 tingkat tapi luas, dan juga cantik-cantik bentuk rumahnya. Did you have a good sleep? Yeah. She woke up at 4 o'clock and then 5 o'clock and then 6 o'clock. Again. Too early. Where's Dolbasa? He did swimming and then my mom. Anak-anak di Indonesia itu SMP itu nggak kenal makeup, SMA juga mostly. Kalau mungkin sekarang udah pada kenal makeup ya anak zaman sekarang, tapi dulu waktu aku sekolah kebanyakan anak Indonesia cuek gitu kan sama penampilan. Sementara di Australia kalian sudah bisa menemukan anak-anak yang makeup benar-benar pakai alis, pakai maskara, lipstick, highlighter, blush on, contour dari SMP. Dan ini tuh zaman dulu ya guys, waktu aku sekolah, berarti udah lama, bukan anak sekolah zaman sekarang di Australia gitu ya. Dan ini tuh sekolah di desa. Aku nggak tahu kalau di Melbourne kayak gimana, tapi mostly di Melbourne tuh lebih modern lagi. Aku nggak tahu, mungkin lebih banyak lagi yang udah ngerti makeup dibandingkan anak-anak di Leongatha gitu ya, kemungkinan besar. Yang kedua, mata pelajaran. Mata pelajaran di Indonesia itu dulu tuh waktu sekolah berapa ya? 12 nggak sih? 12-13 mata pelajaran. Banyak banget lah pokoknya, ada PLH seni budaya, agama, IPA, ada agama, seni budaya, fisika, kimia, biologi, PLH, BK, apalagi lah, segala macam gitu ya pokoknya. Nah, waktu aku di Leongatha, menarik banget, pelajarannya itu cuman nggak lebih dari 10. Mata pelajaran pilihannya itu banyak banget, dan kamu tuh boleh memilih mana yang kamu mau, mana yang kamu nggak mau gitu. Jadi bukan kayak kamu jurusannya IPA bahasa gitu, enggak, bisa aja kamu ngambil IPS sama IPA di saat yang sama gitu, science sama history, boleh banget gitu, sejarah sama biologi, nggak masalah. Jadi nggak dibatasin sama IPA IPS. Nah, pelajaran yang wajib itu setahu aku ada English, Mathematics, Basic Mathematics, sama sport gitu, atau PE ya. Itu yang wajib diambil. Bahasa Inggrisnya pun kita bukan belajar tenses, grammar kayak gitu tuh bukan. Jadi kita belajar bercerita, misalnya cerita tentang ini, menulis esai tentang ini, terus bikin project video ini kayak gitu. Pelajaran yang aku ambil pada saat itu tuh ini English, Mathematics, Humanities, terus Science, sama Indonesian, bahasa Indonesia.
Ini adalah pelajaran yang aku ambil karena aku ngikutin Sarah gitu. Aku ngikutin host sister aku. English, Mathematics, Humanities, Science, Indonesian. Fabrics itu jadi aku kayak itu kelas menjahit gitu. Jadi di situ tuh kamu bisa belajar menjahit, bikin warna-warna di kain itu kayak gimana. Pokoknya kayak fabrics itu berkaitan dengan pakaian. Jadi mungkin sekitar 6, 7, 8 lah, nggak nyampe 10. Selanjutnya adalah moving class. Mungkin moving class ini di beberapa sekolah udah kayak gitu. Tapi di Australia itu kita nggak ada kayak aku kelas A, aku kelas B. Enggak, jadi per mata pelajaran gitu loh. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia kamu kelas A atau kelas B. Terus misalnya science, kamu science kelas A atau kelas B, tapi selalu berubah gitu loh. Jadi kamu harus ingat kamu mata pelajaran ini kelasnya A atau B, mata pelajaran itu kelasnya A atau B atau C. Nanti kelas A ruangannya di mana, B di mana, C di mana, kamu harus cari-cari sendiri. Jadi kayak aku bisa aja beda sama orang lain dan kita bisa beda gitu semuanya gitu. Jadi nggak satu kelas A belajarnya sama semua gitu, nggak kayak gitu sistemnya di sana. Jadi lebih kayak kuliah. Yang ketiga ini menarik, mereka itu suka banget yang namanya sport sama music. Hampir semua orang bisa main alat musik atau satu instrumen gitu minimal. Terus hampir semua orang bisa satu olahraga minimal. Jadi jago gitu mereka emang di olahraga sama itu. Kalau Asian kita lebih mathematics, lebih yang kayak ngitung-ngitung gitulah jagonya anak-anaknya. Kalau di sana tuh mereka lebih olahraga dan sama musik. Satu hal yang aku lihat adalah mereka selalu bawa deodoran setiap olahraga. Rata-rata tuh yang di spray. Roll on ada juga tapi nggak banyak, rata-rata yang di spray. Jadi kalau pas lagi ganti baju di ruang ganti baju, asap di mana-mana bertebaran itu deodoran. Jadi kita tuh gantinya tuh bareng-bareng gitu loh, masuk bareng-bareng ke ruang ganti baju, terus nanti ganti semua di situ aja langsung buka-buka karena kita tuh cepet gitu kan, buru-buruan langsung keluar gitu. Dan aku tuh kayak, aku nggak bawa deodoran guys ke sekolah gitu loh. Ya udah aku sih cuma ganti baju aja, aku nggak bawa deodoran. Apa aku sempat ikut-ikutan gitu ya waktu minggu keberapa aku bawa deodoran juga. Jadi mereka itu rajin gitu, kalau setiap pelajaran olahraga bawa tas tentengan, isinya baju, sepatu, baju tambahan, sepatu tambahan, dan pastinya adalah deodoran. Kalau cewek juga biasanya bawa sisir. Itu deodoran menarik sih. Kalau misalnya di Indonesia paling parfum yang kita bawa kan. Yang kelima itu adalah mereka pakai kalkulator dari masa sekolah. Jadi di SMP waktu itu kalau ulangan pun pakai kalkulator. SMA pakai kalkulator. Jadi memang ya udah rata-rata tuh ngitung pakai kalkulator. Sementara di Asia gitu ya, kita nggak boleh pakai kalkulator nih, khususnya di Indonesia ya, tapi kayaknya almost every Asian nggak boleh deh. Sehingga kalau ditanya 9 kali 9 ya gampang, 81 gitu. Kalau kamu nanya ke teman di Australia, itu dia bakal mikir dulu nih, 9 kali 9 berapa ya? Tapi nggak semua kayak gitu, beberapa anak tuh jago juga ngitungnya, tapi mostly ngitungnya pakai kalkulator. Pokoknya rata-rata tuh mereka nggak ngafalin perkalian, karena bagi mereka kalkulator tuh kan alat, jadi buat apa tidak memanfaatkan alat yang sudah dibuat gitu. Buat apa kamu ngafalin 9 kali 9 sama dengan 81 begitu. Jadi ulangan pun pakai kalkulator. Itu membuat aku terlihat pintar di sana, padahal aku nggak pintar-pintar amat kan. Cuman kayak gue berasa pintar aja gitu. Yang keenam, ini masalah kesopanan atau kayak tata krama yang biasanya tuh dijunjung tinggi di Asia gitu ya. Biasanya kalau di Asia tuh kita kalau ada guru, duduk siap, langsung kayak begini kan. Terus beri salam, assalamualaikum atau selamat pagi bu, begitu kan. Kalau di Australia itu datang-datang biasanya gurunya yang nyapa gitu, good morning, morning. Anak-anak itu di sekolah tuh kayak ya udah enak aja gitu, kaki bisa ke atas meja, ke atas kursi. Dan pas gurunya datang kan kalau kita langsung riweh gitu istilahnya, langsung duduk gitu. Waktu itu aku kaget juga, itu dia kakinya masih di atas, gurunya udah masuk, udah ke depan kelas, udah ngomong-ngomong, kaki dia masih di atas aja cuy, masih tiduran gini nih, masih duduk yang kayak gini sambil kakinya di atas gitu. Like what? Tuh kalau di negara kita udah sikat coy. Sampai gurunya tuh manggil, misalnya namanya Dylan, put your feet down please. Terus masih belum, terus sekali lagi gurunya ngomong, baru udah dia turunin gitu. I was like, seriously? 2 kali ngomong kaki lu gitu. Wow, bukan berbeda kalau di sini kayak begitu. Masih ada hubungan dengan kesopanan, dimana aku kaget banget, kayak gak nyangka gue bisa kayak begitu. Murid
berantem sama guru. Dan itu adalah sesuatu yang biasa gitu di sana. Kalau kita kan paling berantem gurunya ngambek karena kelasnya berisik gitu, jadi gurunya keluar dari kelas, jadi satu kelas yang bersalah. Ini tuh yang bener one head to head, satu orang sama satu orang gitu berantemnya. Keren gak tuh? Jadi waktu itu pelajaran PE, Girls Physical Education. Jadi kalau PE itu dipisahkan cowok sama cewek, cowok, cewek. Karena PE itu kita belajar kayak tentang pregnancy, tentang kehamilan, tentang janin, tentang menstruasi, tentang cara menggunakan softtex. Serius, aku nggak bohong. Iya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu kita belajar tuh. Aku nggak tahu boys PE belajar apa, tapi girls PE belajar kayak gitu, belajar usia janin, kehamilan dan lain-lain. Pokoknya semua yang berhubungan dengan fisikal kita gitu, yang biasanya cukup sensitif atau agak tabu ya kalau di Asia, tapi kalau di sana tuh belajar. Waktu itu lagi pelajaran PE, terus gurunya ngomong apa gitu, kita harus ngapain. Terus ada anak yang tiba-tiba kayak ngacung gitu. I'm not agree, I don't wanna do that, blah 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 blah. Terus kayak aku nggak setuju, aku nggak mau ngelakuin itu gitu. Terus dia bilang bla 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 reasonnya gitu. Terus gurunya bilang, kalau kamu nggak mau ya udah kamu keluar aja. Terus akhirnya dia kayak merah gitu mukanya. Terus dia keluarlah dia. Terus si gurunya kayak merah juga mukanya karena bener-bener berantem gitu loh. Dan gokilnya lagi, tau gak sih, kayak bener-bener berantemnya itu ya sampai si gurunya juga udah kayak gini. Terus dianya kayak gini, si temen akunya tuh kayak gini, gurunya kayak gini. Jadi berantem itu sampai yang sampai tunjuk-tunjuk gitu. Gurunya kayak keluar lagi gitu. Terus si anak itunya masuk lagi. Terus ibunya bilang, At least you have to say sorry, blah 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 blah. why should I say sorry? I don't wanna say sorry, blah 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 blah. pokoknya intinya nggak mau minta maaf. Terus berantem, terus sampai tunjuk-tunjukkan, sampai mukanya merah, sampai ngamuk, yang bener-bener teriak gitu loh. Tau gak sih berantem yang teriak? Yes, kayak gitu. Ini murid, ini guru nih teriak-teriak nih dua-duanya nih. Kita di tengah begini, begini, merah dong mukanya. Sampai takut banget, ih kok serem amat ya. Lalu yang terakhir yang mau aku bahas adalah fasilitasnya, coy. Ini tuh sekolah yang di desa. Bayangin kalau sekolah yang di kota, sebagus apa. Kita mulai dari dalam dulu. Ini adalah meja, kursi, dan karpet. Juga ada TV di setiap kelas. Jadi memang sangat nyaman banget, enak untuk belajar. Dan ini adalah kelas science. Di situ ada jacket lab, ada wastafel, dan lain-lain. Pokoknya setiap kelas itu punya fungsinya masing-masing. Jadi ini kelas fabrics, ada mesin jahit tentunya, ada baju-baju, ada kain-kain. Kalau misalnya kelasnya art ya berarti ada cat dan lain sebagainya yang diperlukan untuk art. Terus setelah ini adalah kelas music. Ini gitarnya boleh dipakai sama siapa aja. Pokoknya ini surga banget kalau kamu suka music. Di samping itu juga ada berbagai alat musik lainnya selain gitar. Terus ini adalah ruang tengah. Biasanya hari Senin kita kumpul di sini untuk kayak ada obrolan dari guru-guru untuk seminggu ke depan ada acara apa atau apa. Ini perpustakaan, ada komputer juga di situ. Terus ini adalah ruangan yang suka kita pakai, teras yang suka kita pakai untuk makan bekal dan istirahat. Biasanya juga kita berjemur di sini. Nah, ini adalah tempat yang sangat-sangat keren banget. Ini gimnastik. Jadi biasanya kalau pelajaran olahraga, ceweknya tuh kayak senam lantai. Senam lantainya tuh yang ada pita-pita. Nih senam pita. Terus kayak ada, tau gak sih yang lingkaran dua di pinggir, terus kamu kayak muter-muter akrobatik gitu. Terus ada tali yang rope ke atas. Terus kayak ada kayak keseimbangan balancing terus ada wall climbing. Nah, biasanya kalau cowok itu nge-gym, jadi emang ada di atas tuh ada tempat gym yang angkat beban, treadmill dan lain-lain. Cewek tuh di tempat yang tadi ada pita-pita, itu gimnastik. Atau main di lapangan indoor ini, main netball. Selain itu juga olahraganya itu ada boxing. Dan boxingnya tuh bener-bener sarung tinjunya tuh banyak guys, dimana semua tuh bisa kebagian gitu. Air tersedia di mana-mana gitu, jadi kamu tinggal isi aja botol minum pakai air yang udah bisa langsung diminum dari kerannya. Nah, sekarang ini bagian luarnya dan aku akan bikin sedikit tour pakai video lama aku ketika aku masih super gendut karena makan roti tiap hari, oke? On what is that? Sunday. Morning. Uh-huh. So this is my last day, and today's dress up days for primary school. So it's
pretty cool. That's the canteen where Aphia gets her ice cream every day. Look at that. Someone dressed up the girl. Oh. Little princess girl. Yeah, and a lot of different costumes. Look at them. Yeah, that's the primary school over there. Oh my god, those little princesses. That's so cute. Little princess. Look, there's more people. They're all coming up from the buses. Oh, that's cool. Where's the recording? Hello, Annie. Ooh, that's the art building. And that's not art, that's Raphael's face. It's art. No, it's not. human. It's not art. It's human art. Oh god. Yeah, is it foggy? Is it 6 degrees today? Well, This morning, it's 3 supposed to degrees. be 17. It's supposed to be 17. This is the school. Oh, is it the bell for primary Sekolah ini. Yeah. You want to go to your locker? Just put my towel there. No, I want to show them my locker first, and then your locker. Okay, well. This way. This is a C building. And this is okay. This is where we have. This is the only day that we have. This is where we have most of our classes. Well, actually, yeah. And this is some basketball courts, and that big building there is the gym. I'm freezing. There's some big gum trees. This winter is a bit colder. Not a bit. It's colder It's cold. than last winter. And Oh, there's the music. there's the bell. And that's the D building. That's where the senior classes are. So year 10, 11 and 12. Yeah. And also the bell. And that's our old school building And there. we're gonna see Sarah Locker. Yeah. See, there's a science room there. Shoes journey. Oh, we never have. She's junior at school. Today we have to get it. And that's the building where they do all the And good it's stuff. And that's Dylan. And that's Kian with her that's my baby. This is the locker bay where I have my locker. And all the year 9s and 8s have their locker. That's all And my that's friends. Jet. Hello. And that's my locker. I know. Sarah. Sandwich. You're on? Seperti itulah sedikit, emang rada random. Tapi nanti di part 2 akan lebih seru. Aku akan bahas tentang pergaulan anak-anak di sana. Yang aku yakin kalian gak bakalan nyangka gitu ya. Tentang culture shock parah di sana, bullying, terus pacarannya gimana, terus ya pokoknya kayak gitu-gitu dah yang agak-agak tabu dikit. Dan kalau kalian mau lebih tahu lagi atau ada pertanyaan tentang sekolah di sana, misalnya tentang kak cowok-cowoknya di sana ganteng atau enggak, atau misalnya tentang apa aja deh, gurunya gimana atau apa, coba komen di bawah, mungkin akan aku jawab di part selanjutnya. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa kasih like dan komen di bawah supaya aku tahu kalian suka atau enggak sih konten kayak gini, atau kalian maunya aku beauty aja terus gitu. Video ini tuh aku buat bukan untuk menjelek-jelekan salah satu negara dengan sistem pendidikannya atau pergaulannya. Pokoknya ini hanya untuk pengetahuan kita, menjadi komparasi. Oh, apa sih yang harusnya ditingkatkan, apa yang harusnya dikurangi, apa yang harusnya diperbaiki, dan juga supaya teman-teman nih, adik-adik yang nonton atau teman-teman yang masih sekolah dan concern ke pendidikan, punya sesuatu yang lebih lah yang kalian tahu tentang negara lain gitu. Karena kan banyak vlogger di luar sana yang ngebahas tentang lebih ke university life gitu ya, lebih ke kehidupan kuliah, bukan kehidupan sekolah. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel aku, dan juga share ke teman-teman kalian. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!